Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar tentang adaptasi hewan dan tumbuhan. Kalau kalian kemarin masih ingat tentang reproduksi, ternyata pelajaran kali ini masih menyangkut reproduksi yang kemarin. Oke. Dalam proses reproduksi, yaitu pewarisan materi genetik pada keturunannya. Materi genetik ini ternyata bisa mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu karena makhluk hidup tersebut beradaptasi dengan lingkungannya. Adaptasi itu apa sih? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya supaya dapat terus bertahan hidup. Adaptasi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu adaptasi untuk memperoleh energi, adaptasi fisik, dan tingkah laku. Melalui proses adaptasi, hewan memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam memperoleh makanan, memakan, dan mencerna makanan. Yang pertama adalah karnivora, yaitu hewan yang memakan hewan lain. Ya, di sini adalah videonya itu ular anaconda yang biasanya berada di Brazil, hutan Amazon, yang akan memakan seekor kaki bara, yaitu tikus terbesar di planet bumi ini. Yang kedua, yaitu hewan herbivora, hewan yang memakan tumbuhan. Ya, jerapah ini lagi memakan daun di atas pohon ya. Yang ketiga, hewan omnivora, yaitu yang memakan hewan lain dan tumbuhan. Di video kali ini contohnya adalah beruang ya. Mereka kadang suka memakan madu, bahkan ikan dan hewan-hewan kecil lainnya. Perbedaan di antara ketiga jenis hewan tersebut adalah pada enzim yang terdapat pada sistem pencernaan dan pada struktur gigi. Yang terakhir adalah detritivore, yaitu organisme yang memakan zat-zat yang telah busuk. Contoh hewannya seperti bakteri dan cacing ya. Beberapa spesies hewan yang merupakan mangsa dari predator memiliki bentuk fisik yang memungkinkan mereka terhindar dari predator tersebut. Contohnya kura-kura yang memiliki cangkang yang sangat keras untuk melindungi dari predator. Selanjutnya ada cicak yang akan memutuskan ekornya saat merasa terancam bahaya. Lalu ada bunglon yang bisa merubah warna kulitnya sama seperti warna dengan lingkungannya. Mimikri, yaitu di sini contohnya adalah ular scarlet king yang menyerupai ular karang. Padahal ular ini itu nggak beracun, nggak berbahaya, tetapi dia merubah warnanya menjadi sama, mirip persis seperti ular karang yang sangat beracun. Lalu, apa ya perbedaan antara mimikri dan kamuflase? Kamu tahu nggak? Adaptasi tingkah laku memungkinkan hewan untuk menangkap mangsa ataupun untuk menghindari predator. Contohnya hewan gurita yang akan mengeluarkan tinta untuk menghindar dari predatornya. Contoh yang lain adalah ikan paus yang pergi ke permukaan air untuk menghirup oksigen. Pohon akan menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan pada saat kemarau datang, atau istilahnya adalah meranggas. Ternyata contoh dari adaptasi tingkah laku itu masih banyak loh. Apakah kamu masih ingat istilah lain, yaitu ada adaptasi morfologi dan adaptasi fisiologi. Contoh adaptasi morfologi di sini adalah bebek, burung kolibri, dan harimau.
Contoh adaptasi fisiologi di sini ada ikan laut, rayap, dan sapi. Apakah kamu tahu bahwa mata manusia dapat menyesuaikan dengan intensitas cahaya yang diterimanya, termasuk dalam adaptasi fisiologi loh? Adaptasi pada tumbuhan terbagi menjadi perlindungan dan penyokong, zat tambahan pada dinding sel, dan reproduksi. Batang, daun, dan bunga pada tumbuhan memiliki lapisan yang disebut sebagai kutikula, dan fungsi kutikula ini adalah untuk memperlambat tumbuhan kehilangan air atau mengurangi proses penguapan. Tumbuhan lain bahkan memiliki kemampuan untuk tahan beku sehingga tidak membeku pada saat musim salju. Untuk reproduksi, contoh dari tumbuhannya adalah kelapa, yang dimana buah kelapa memiliki serabut sehingga buah ini bisa mengapung di atas permukaan air, sehingga akan hanyut terbawa oleh arus air dan tumbuh menjadi individu yang baru di tempat yang sangat jauh dari induknya. Biji dandelion memiliki kemampuan untuk terbang saat tertiup oleh angin. Dan ada biji rerumputan yang lain memiliki sebuah pengait sehingga mudah tersangkut pada makhluk hidup yang lain. Seleksi alam yang terdiri dari faktor-faktornya: pertama, suhu lingkungan, makanan, cahaya matahari, dan perbuatan manusia. Pengertiannya, seleksi alam merupakan proses pemilihan yang dilakukan oleh alam terhadap makhluk hidup yang dapat terus bertahan hidup dan makhluk hidup yang tidak dapat terus hidup atau punah. Seleksi alam terjadi secara alamiah oleh lingkungan. Selama kehidupan di bumi ini masih berlangsung, maka seleksi alam akan terus ada. Alam akan melakukan seleksi terhadap makhluk hidup melalui berbagai peristiwa, misalnya banjir, longsor, gunung meletus, gempa, dan berbagai bencana alam lainnya. Berikut merupakan beberapa contoh dari seleksi alam. Apakah kamu tahu bahwa Indonesia memiliki hewan-hewan yang sudah punah loh? Jagalah lingkungan sekitarmu karena nasib bumi ini berada di tangan kamu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menjaga lingkungan ini? Nanti cek tugas di Google Classroom ya. Terima kasih.